بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Mari senantiasa kita memperbarui rasa syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah dekatkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita kuatkan hati untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita bersamanya menikmati indahnya kehidupan akhirat. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian siang kita hari ini adalah mengambil keteladanan pemimpin dari karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang kedua terakhir di surat At-Taubah 128 dan 129, Allah menjelaskan bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi sekaligus sebagai pemimpin, bahwa seharusnya pemimpin itu seperti apa. Kita hari ini dan beberapa bulan ke depan adalah masa-masa kita mempertimbangkan wajah-wajah orang yang sudah memperkenalkan dirinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita, baik untuk jadi wali kota, bupati di kabupaten yang ada, ataupun yang untuk menjadi gubernur. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali bagaimana kita menetapkan pemimpin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai nabi dan rasul yang terakhir sesungguhnya bukanlah hanya sekedar pemimpin dalam agama, tapi juga pemimpin dalam negara, pemimpin dalam bermasyarakat, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam lembaga, instansi. Dan tidak ada sosok manusia yang paling tepat untuk menjadi suri tauladan dalam hidup kita ini dalam kepemimpinan kecuali kita mengikuti keteladanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kamu sekalian. Jadi tinggal kita mempelajarinya, mengetahui dan memahaminya sehingga kita bisa mengambilnya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, di penghujung ayat At-Taubah, surat At-Taubah itu 128-nya Allah menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemimpin adalah pemimpin yang menderita ketika umat yang dipimpinnya itu menderita. Menderita di atas penderitaan rakyat yang dipimpin. Adakah hari ini di antara para pemimpin kita begini adanya?
banyak tokoh-tokoh kita hari ini mengungkapkan bahwa para pemimpin hari ini adalah pemimpin yang hedonis, yang pragmatis, sibuk hanya mengurusi dirinya sendiri, sibuk hanya mengurusi keluarganya, sibuk mengurusi kelompoknya, sibuk mengurusi partai politiknya. Dia lupa kalau dia itu adalah pemimpin buat semuanya. Dan ini jauh dari sosok keteladanan kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terungkap dalam ayat 128 surat At-Taubah ini, yang mestinya seorang pemimpin itu adalah azizun alaihi ma'anittum. Dia akan merasakan penderitaan ketika rakyat yang dipimpinnya itu menderita. Jangankan seorang pemimpin, di antara hal yang diminta oleh Rasulullah menjadi bagian dari keprihatinan bagi setiap orang yang beriman itu adalah ketika ada orang yang susah, mesti dia berupaya untuk menghilangkan kesusahan orang itu, peduli dengan orang lain. Begitu Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang berupaya untuk melapangkan bagi kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia orang lain, maka Allah akan melapangkan baginya semua kesulitan-kesulitan akhirat yang akan dia lalui. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya nanti kelak di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa di atas pertolongan terhadap hamba-hambanya selama hamba itu selalu berupaya untuk memberi pertolongan kepada sesamanya. Masyarul muslimin, sosok pemimpin mesti merasakan penderitaan rakyatnya. Ketika rakyat menderita, mestinya dialah yang paling menderita. Maka ketika dia merasakan penderitaan rakyat yang dipimpinnya, pastilah dia berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan, mengeluarkan masyarakat yang dalam penderitaan itu kepada kelapangan hidup, kemakmuran dan kesejahteraan. Itu yang pertama. Karakter Rasulullah sebagai pemimpin, menderita dia ketika rakyat yang dipimpinnya itu menderita. Yang kedua adalah harisun alaikum, bahwa sosok baginda Rasulullah sebagai pemimpin umat, pemimpin rakyat itu senantiasa berupaya menginginkan yang baik-baik dan kebaikan untuk rakyat yang dipimpinnya. Tidak ada yang menginginkan keburukan bagi rakyatnya. Penegakan hukum tidak ada ketimpangan. Sekarang apa yang terjadi? Yang kuat difasilitasi, yang lemah semakin diinjak, dijepit. Baru-baru ini ada kasus orang memelihara landak, didenda dengan sekian juta, sementara orang yang korupsi triliunan itu tidak banyak sekali yang tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Ketimpangan hukum. Apakah mereka-mereka yang sedang memimpin kita hari ini benar-benar punya niat baik untuk menghadirkan kebaikan untuk rakyat ini, atau hanya menginginkan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan juga keluarganya atau golongannya semata? Maka kaum muslimin, beberapa bulan menjelang pilkada untuk penetapan wali kota, bupati, gubernur ini, bagian penting dari karakter mereka yang muncul ini yang perlu kita nilai adalah hidupnya selama ini memperjuangkan kebaikan untuk orang lain atau justru bikin susah orang lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Apalagi sosok pemimpin seharusnya menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, karena kebijakan yang dia buat menyangkut nyawa orang banyak. Tanda tangan yang dia bubuhkan di atas kertas kebijakan akan menghadirkan kebaikan atau keburukan kepada orang lain. Maka jangan karena kita dapat sogokan untuk bisa bahagia dalam 1-2 hari dengan uang yang tidak seberapa, lantas kita terkecoh dalam hal memilih pemimpin ini. Benar-benarlah kita sandarkan ketika ingin memilih wali kota, memilih gubernur, saya atas namamu ya Allah memilih karena Allah, karenamu, dan aku pertimbangkan dari segi agamamu, maka aku pilih dia yang menurutku benar-benar akan menjadi seorang pemimpin yang baik untuk hamba-hambamu. Itu yang kita inginkan ke depan, sehingga proses pemilihan ini benar-benar di atas pemilihan yang berlandaskan keimanan untuk memilih para pemimpin yang akan kita dudukkan. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah bil mu'minina raufur rahim. Hakikatnya seorang pemimpin muslim beriman mesti punya sikap lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mesti tegas terhadap orang-orang kafir dalam hal penegakan hukum, penegakan keadilan, tetapi juga berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman. Meskipun kemudian para ulama kita akan menjabarkan karakter para pemimpin yang ideal untuk kita jadikan sebagai dasar memilih pemimpin ini, seperti Imam Al-Mawardi misalkan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah memberikan 5 kriteria. Yang pertama, ayyakuna aliman. Mesti pemimpin yang akan kita pilih itu adalah seorang sosok orang-orang yang berilmu, punya kapasitas ilmu. Kemudian yang kedua, ayyakuna muafian sahihal jasad. Mesti orang-orang yang sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya. Yang ketiga, ayyakuna syuja'an. Mesti orang yang akan kita pilih ini adalah orang yang benar-benar berani, tidak berbuat di bawah kekangan orang lain atau pihak asing, tidak menjadi corong bagi para yang kita istilahkan dengan 9 naga hari ini. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna adilan. Mesti mereka, para pemimpin yang akan kita dudukkan ini adalah sosok-sosok yang dapat menegakkan keadilan. Kemudian yang terakhir, ayyakuna qadiran 'alal amal, yaitu hendaklah mereka yang akan kita dudukkan sebagai pemimpin ini orang yang benar-benar tahu untuk bekerja, bisa dan punya kemampuan untuk menjadi seorang gubernur ataupun untuk menjadi seorang wali kota. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.